Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Marilah pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk sekiranya mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang hendak kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini, Penginjil Yohanes menampilkan kepada kita konsekuensi dari kita mencintai Yesus, atau konsekuensi dari kita menuruti firman Tuhan. Atau mungkin juga kita mengatakan konsekuensi dari kepercayaan kita kepada Yesus yang sekaligus telah mengantar kita pada kepercayaan akan Bapa yang telah mengutus Dia. Konsekuensi yang ditekankan oleh Yesus pada bacaan hari ini adalah kita akan dibenci dunia. Walaupun kita berasal dari dunia, tetapi karena kita bukan lagi dari dunia ini, karena Tuhan telah memilih kita, maka kita pun akan dibenci dunia. Dunia membenci kita, dan kita perlu ingat bahwa dunia telah membenci Tuhan terlebih dahulu. Ingat bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Dengan demikian, Yesus atau Tuhan yang datang ke dalam dunia membawa kebenaran, tetapi dibenci oleh dunia. Dunia tidak menerimanya sedemikian rupa karena memang dunia belum percaya kepada Bapa, atau dunia belum percaya kepada terang yang diutus oleh Bapa. Dunia masih menutup mata akan kehadiran Sang Kebijaksanaan Abadi, masih menutup mata akan kehadiran Allah yang mau menyelamatkan dunia dari penjajahan dosa, dari penindasan dosa. Dan karena itu, kalau dunia membenci Tuhan Yesus, itu artinya bahwa dunia masih membenci kebenaran. Dunia belum mau menerima kebenaran. Demikian pun para murid yang dikatakan oleh Yesus pada hari ini adalah karena mereka sudah dipilih oleh Tuhan dan tentunya bukan lagi dari dunia ini, tetapi mereka menjadi milik Tuhan. Oleh karena itu mereka juga akan dibenci dunia. Mengapa? Karena mereka berada dalam posisi Tuhan sendiri. Mereka berada pada posisi sebagai pewarta kebenaran, pewarta kabar sukacita Allah kepada dunia. Mereka pun akan dibenci oleh dunia sama seperti gurunya. Dengan demikian memang dunia itu tidak mengenal kebenaran. Setiap orang yang mengenal kebenaran dibencinya. Tetapi teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, walaupun demikian Tuhan meneguhkan para muridnya atau mereka yang percaya kepada Dia dari awal, bahwa jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Tentulah kamu akan berada dalam posisi yang
sama seperti diriku. Dan ingatlah bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jadi teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan memberikan peneguhan itu hendak mau mengatakan bahwa kamu berada dalam posisi yang benar. Walaupun dunia itu menganiaya kamu, membenci kamu, tetapi kamu sudah berada dalam posisiku. Kamu akan memperoleh kebahagiaan dan sukacita meskipun bukan di dunia ini, tetapi di dunia yang akan datang, dalam dunia yang kekal. Teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, bacaan hari ini sangat menarik ya untuk kita renungkan. Sebagai orang yang telah dibaptis, tentu kita sudah menjadi bilangan orang-orang pilihan Allah dalam arti tertentu ya. Di mana dalam pemahaman Kristiani, Katolik, bahwa setiap orang yang telah dibaptis, mereka sudah menjadi anak-anak Allah atau mereka sudah dibebaskan dari dosa asal ya. Namun itu hanyalah sebuah idealitas dari sakramen baptis itu sendiri. Dan fakta nyata atau praktek lapangannya adalah dalam kehidupan nyata kita sebagai orang yang telah dibaptis tadi. Ingat, kita sudah berada dalam posisi Yesus. Oleh karena itu kita diutus untuk menjadi pewarta, untuk menjadi pelaku kebenaran, untuk menjadi pewarta kebenaran. Dengan demikian, ketika dunia itu membenci kita atau dunia tidak menerima kita karena kita berada pada posisi Yesus, janganlah kita menyerah, tetapi teruslah maju, sebab bagi Tuhan setiap orang yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya, tapi setiap orang yang tidak mencintai nyawanya, dia akan memperoleh hidup. Jadi disitulah pesan Yesus untuk kita sebagai orang yang telah dibaptis, bahwa kita hadir di tengah dunia ini sebagai orang yang telah dibaptis, hadir sebagai orang yang benar, orang yang melakukan kebenaran, baik dalam lingkungan pekerjaan kita maupun dalam kehidupan bermasyarakat atau dimanapun kita berada. Kita tampil sebagai pembawa kebenaran. Tentu dalam fakta kehidupan kita ada banyak orang yang tidak mencintai orang-orang yang membawa kebenaran. Teristimewa dalam lingkungan kerja ya, teristimewa di dalam tugas-tugas kita, dalam profesionalitas kita di sebuah tempat ya di mana kita bekerja. Tentu di sana ada orang yang tidak menyukai kita jika kita bertindak jujur, bertindak adil, bekerja sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan-tuntutan dari pekerjaan kita sendiri. Ketika kita setia dengan pekerjaan kita, tentu ada banyak orang yang membenci kita. Jadi itulah dunia. Dunia itu membenci kita karena kita berada dalam posisinya Tuhan, posisi kebenaran. Tetapi ingat, itu semua akan berlalu dari dunia ini. Kalau kita bertahan dalam kebenaran, kita sedang menyelamatkan nyawa kita dari cengkraman kenikmatan-kenikmatan dunia, tawaran-tawaran dunia. Dan kita pahami dunia dalam hal ini lebih pada kenikmatan-kenikmatan dunia yang ditawarkan kepada kita, atau kejahatan ya, dunia kegelapan, di mana dunia itu belum menerima terang, belum menerima kebenaran, atau mungkin memang sengaja mau melakukan kejahatan hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, tanpa melihat suatu nilai yang lebih besar daripada itu. Dan teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan itu mengajak kita hari ini, jangan menyerah di dalam tugas pewartaan kita sebagai pembawa kebenaran. Tuhan sudah dianiaya terlebih dahulu karena Dia sudah terlebih dahulu membawa kebenaran itu. Dan kita sebagai pengikutnya, kita sudah menjadi bagian daripadanya. Dan kita pun tentunya harus berani untuk membawa kebenaran itu di tengah kehidupan kita. Meskipun kita tahu kita akan dianiaya, kita akan dibenci, ingat Tuhan sudah lebih dahulu dibenci oleh orang-orang itu. Kalau Tuhan kita dibenci oleh dunia, tentu kita pun akan dibenci oleh dunia. Dan Tuhan, percayalah, tidak akan meninggalkan kita dalam penganiayaan itu, tetapi Dia menyertai kita. Dia akan menyelamatkan kita, memberikan kita yang terbaik di dalam porsi Tuhan sendiri untuk hidup kita. Teman-teman, saudara-saudariku,
Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita untuk teguh dalam menjalankan pewartaan kita sebagai pengikut Tuhan. Semoga